Sumpah Pemuda adalah hari bersejarah ketika pemuda-pemudi Indonesia mengadakan pertemuan besar berskala nasional, serta mengucapkan ikrar untuk bertumpah darah satu, tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, dan kesatuan yaitu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya kebangsaan negara Indonesia. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Istilah Sumpah Pemuda sendiri tidak muncul dalam putusan Kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya, bunyi 3 keputusan Kongres tersebut sebagaimana tercantum pada prasasti di dinding Museum Sumpah Pemuda. Naskah orisinil diabadikan menggunakan ejaan Van Ophusen. Pertama, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Upaya mempersatukan organisasi-organisasi pemuda pergerakan dalam satu wadah telah dimulai sejak Kongres Pemuda. Kongres Pemuda yang pernah diadakan 2 kali di Jakarta atau Batavia. Kongres Pemuda yang pertama ini dilaksanakan di Batavia pada tanggal 30 April tahun 1926 sampai tanggal 2 Mei tahun 1926, yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Dan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda saat itu seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Betawi, dan organisasi pemuda lainnya. Sebagai kelanjutannya, tanggal 20 Februari tahun 1927 diadakan pertemuan, tetapi pertemuan ini belum mencapai hasil yang final. Selanjutnya juga disepakati untuk mengadakan kongres yang kedua. Sebagai penggagas Kongres Pemuda kedua adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Hindia Belanda. Kongres Pemuda hari pertama diselenggarakan di Gedung Katoliki Jongelingenbon atau Gedung Pemuda Katolik. Hari kedua di Gedung Os Java atau sekarang di Medan Merdeka Utara nomor 14. Pada tanggal 3 Mei tahun 1928 diadakan pertemuan lagi untuk persiapan Kongres kedua, dan dilanjutkan pada tanggal 12 Agustus tahun 1928. Pada pertemuan terakhir ini telah hadir perwakilan semua organisasi pemuda dan diputuskan untuk mengadakan Kongres pada bulan Oktober tahun 1928. Kongres Pemuda II, akhirnya diadakan selama 2 hari pada tanggal 27 Oktober tahun 1928 sampai 28 Oktober tahun 1928 diketuai oleh Sugondo Jojopoespito dari PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan wakilnya Joko Marsait dari Jong Java, yang menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Selain itu pada kongres tersebut Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Adapun tujuan Kongres Pemuda II, yang kemudian dikenal dengan tujuan Sumpah Pemuda sebagai berikut. 1. Melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. 2. Membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. 3. Memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia. Dalam buku Menguak Misteri Sejarah 2010, Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam mengawali kesadaran kebangsaan. Sumpah Pemuda mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa dan membuktikan bahwa perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kongres Pemuda kedua adalah Kongres Pergerakan Pemuda Indonesia yang melahirkan keputusan yang memuat ikrar untuk mewujudkan cita-cita berdirinya negara Indonesia, yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat. Rapat pertama, Sabtu, tanggal 27 Oktober tahun 1928, diadakan di Gedung Katolike Jongelingenbon atau KJB, Waterloo Plain atau sekarang Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Jojopuspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya,
Ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, Minggu, tanggal 28 Oktober tahun 1928, Kongres diadakan di Gedung Osjava Bioskop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wawelan dan Sarmidi Mangoen Sarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula mendapat keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah dan anak juga harus dididik secara demokratis. Pada rapat penutupan di Gedung Indonesia Club Gebo di Jalan Kramat Raya 106. Rumusan Kongres Sumpah Pemuda ditulis Muhammad Yamin pada secarik kertas yang disodorkan kepada Sugondo selaku ketua, dan ketika Marsunario tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres yang sebagai utusan kepanduan. M. Yamin sambil berbisik kepada Sugondo, "Ik heb een eleganter formulering voor de resolutie." Yang berarti saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan Kongres ini. Yang kemudian Sugondo membubuhi paraf setuju pada secarik kertas tersebut, kemudian diteruskan kepada yang lain untuk paraf setuju juga. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan oleh Yamin. Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramelan pun mengemukakan, gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Para peserta Kongres Pemuda II ini berasal dari berbagai wakil organisasi pemuda yang ada pada waktu itu, seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bon, Jong Islamieten Bon, Sekar Rukun, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Pemuda Kaum Betawi, DEL. Di antara mereka hadir pula beberapa orang pemuda Tionghoa sebagai pengamat, yaitu Awi Kai Siang, John Lau Choan Hock dan Chiu Jien Kui, namun sampai saat ini tidak diketahui latar belakang organisasi yang mengutus mereka. Sementara Kui Tiam Hiong hadir sebagai seorang wakil dari Jong Sumatranen Bon. Sebelum Kongres ditutup diperdengarkan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman yang dimainkan dengan biola saja tanpa syair, atas saran Sugondo kepada Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta Kongres. Kongres akhirnya ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil Kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia. Bangunan di Jalan Kramat Raya 106, tempat dibacakannya Sumpah Pemuda, adalah sebuah rumah pondokan untuk pelajar dan mahasiswa milik Si Koleong. Gedung Kramat 106 sempat dipugar Pemda DKI Jakarta 3 April 20 Mei tahun 1973 dan diresmikan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, pada tanggal 20 Mei tahun 1973 sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Gedung ini kembali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 Mei tahun 1974. Dalam perjalanan sejarah, Gedung Sumpah Pemuda pernah dikelola Pemda DKI Jakarta, dan saat ini dikelola Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sejak tanggal 28 Oktober tahun 1959, ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda, yaitu hari nasional bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember tahun 1959 untuk memperingati peristiwa Sumpah Pemuda.